Benar, benar, benar. Nih, ada pertanyaan lagi nih lucu nih, bro. Oke. Apakah para master pernah bokeh? Oke, ini aku Syukurin jawab lo. dulu sebelum Akbar yang dia mesti jawab juga, bro. Dia mesti jawab juga, mesti jawab juga. Iya, gue jawab. Jadi Gue gini. jawab. Jadi gini. Ini yang lucu ya. Aku dulu pernah ngelihat gitu ya. Dokter ini misalnya gini, waktu kita kecil ada satu profesi yang betul-betul kayaknya image-nya bagus banget, dokter. Bukan image, dia kayak terhormat banget. Kenapa? Karena setiap kali kita datang ke dokter, dia dengan gayanya yang oke, sakit apa, periksa-periksa, dia kasih resep terus kita sembuh gitu. So aku pikir, ini keren banget nih, dokter pasti nggak pernah sakit nih gitu ya. Tapi belakangan setelah besar, aku ngelihat bahwa ternyata kadang-kadang dokter itu, kalau dia lagi nggak praktek dokter, dia ngerokok. Kan dokter itu ngerokok. Itu satu gitu ya. Betul. Terus aku lihat kadang-kadang teman-temanku seangkatan SMA atau apa yang kebetulan jadi dokter, mereka cerita bahwa kebanyakan dokter yang kerja di rumah sakit atau dimanapun, problemnya selalu sama, yaitu apa? Telat makan. Betul. Telat makan gitu ya. Telat makan. Terus belakangan aku lihat bahwa ini ada jokes bahwa kebanyakan orang yang sering melanggar hukum adalah seringkali orang yang bahkan tahu hukum itu sendiri. Betul. Ini lucu banget gitu ya. Terus aku cari-cari. Jadi sebenarnya dokter itu, kenapa dia dokter tuh ngerokok juga? Kenapa dokter kadang-kadang telat makan? Karena dokter itu juga manusia biasa. Dia bukan orang sempurna, bukan. Cuma dibanding orang yang bukan dokter, dia menjalankan saran kesehatan lebih banyak dibanding yang bukan dokter. Contoh misalnya, betul. Kalau ada dokter itu mungkin dia menjalankan ilmu kesehatan 80%. Kita yang bukan dokter mungkin cuma 50%. Tapi dokter jarang sekali 100%. Kenapa? Karena dia manusia biasa. Kenapa? Nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan cuma milik yang di atas kan gitu kan ya. Sama. Aku juga kadang-kadang boros, kadang-kadang suka naksir elektronik. Nggak mungkin aku nggak tertarik lihat Samsung lah, Apple apa, nggak mungkin. Tertarik juga kok. Nggak mungkin aku nggak tertarik. Lihat bajunya lucu juga, berapa harganya. Kadang-kadang aku juga kadang-kadang beli sesuatu yang kadang-kadang pakai emosi juga, cuma karena harganya masih sangat-sangat terjangkau, ya oke lah. Cuma kalau pembelian pakai emosi yang harganya udah jutaan, oke, aku udah bisa milah. Tapi kalau harganya pembeliannya pakai emosi yang harganya cuma 100.000, 120.000, ya udah tutup mata aja gitu. Jadi jawabannya, aku juga manusia biasa, nggak mungkin 100%, cuma dibanding yang bukan manusia planner, lebih banyak lah gitu yang dijalankan. Itulah kurang lebih jawabannya. Oke, setuju. Ya sama bro, gue juga kalau istilahnya kalau belanja, gue orang boros juga belanja. Cuma kita tahu lah kapan batasannya. Kayak sekarang nih, gue sekarang lagi mulai punya hobi baru nih, dan ini hobi rese banget karena ini mahal ya. Gue lagi doyan main ini bro, lagi mulai main drone. Nah drone tuh kagak ada yang murah, ternyata drone yang bagus tuh harganya mahal gitu kan. So jadi drone yang bagus tuh harganya mahal. Nah, jadi ini gue lagi gimana nih, gue mesti ngerem gitu kan. Jadi akhirnya ya udahlah pelan-pelan, ya kan. Terus bilang, ini kalau sampai ketahuan nih, gue boros nih, ntar kena nih gue. sama. Buat teman-teman yang nonton, kita juga manusia biasa. Cuma karena kita orang keuangan, kita mungkin ngejalaninnya lebih banyak dibanding orang yang bukan keuangan. Sama kayak dokter tadi, dokter juga nggak akan mungkin 100%, dia juga manusia biasa, dia ngerokok juga, dia tertarik juga merokok lah segala macam. Kadang-kadang gitu, orang hukum juga begitu, dan ini juga jokesnya di anak-anak psikologi bro, jokesnya anak-anak psikologi. Mereka yang paling sering kena masalah psikologi, justru banyak anak-anak psikologi itu sendiri. Psikologi? Iya, betul. Oke, ini pertanyaan lagi nih bro. Ini hubungannya sama tadi bokeh. Tipe belanja kalian tuh berdua belanja seperti apa sih? Nunggu diskon atau enggak? Nah lo. Nunggu butuh. Aku nunggu butuh. Gue nunggu butuh. Pas butuh itu, kalau lagi diskon syukur. Kalau lagi nggak diskon, kalau ada uangnya nggak apa-apa beli. Karena butuh dan ada uangnya. Tapi kalau misal butuh tapi uangnya lagi belum siap, ya tunggu. Kalau udah siap. Kalau memang diskon, ada diskon lagi, beruntung. Kalau nggak diskon, tapi yang butuh ya beli aja. Ya, betul, setuju. Jadi, gue ingat kata-kata lo, kalau barang diskon nggak harus dibeli, tapi kalau lo butuh, ya lo nggak harus nunggu diskon, ya kan? Ya butuh ya lo beli aja, emang ada duit ya lo beli.
Betul. Ya, memang Kita ini kan bukan orang. Memang ada tipe-tipe orang yang dia nunggu diskon banget. Tapi kalau lu nunggu diskon banget, kayaknya desperate banget sih hidupnya gitu loh. Yo, setuju. Benar. Apalagi butuh kan? Oke. Ya, berikutnya pertanyaan. Oke. Investasi para master apa aja sih? Gue mau ikutan dong. Investasi yang dilakukan, investasi sendiri ya? Iya, investasi kita berdua nih. Lo mau gue investasi kita berdua. Oke. Jadi gini. Intinya adalah kalau investasi itu, gue sih nganut prinsip bahwa investasi itu nggak harus yang aneh-aneh, tapi yang paling penting adalah jumlah yang kita invest, gitu ya. Tahu nggak apa bedanya orang tua zaman dulu dengan anak muda zaman sekarang kalau invest? Orang tua zaman dulu, walaupun kita udah bisa tebak investasinya apa, nggak jauh-jauh dari rumah, tanah, emas, tapi dia di mana-mana, gitu ya. Anak muda zaman sekarang, duitnya nggak banyak, tapi ngomong investasinya kebanyakan, ya. Derivatif inilah, itulah segala macam, hanya untuk ngejar return tinggi, tapi uangnya cuma segitu gitu lah. Sehingga kesannya anak sekarang tuh lebih pinter, tapi yang mengejar berapa kita bisa naikkan jumlah investasi itu yang pertama. Yang kedua, aku punya reksadana, aku ada saham, ada emas. Ya, mantap. Ya. Anak zaman sekarang gini bro, anak zaman sekarang ini banyak yang nih milenial ya, buat denger milenial ya. Banyak ikut-ikutan trading saham buat posting di Instagram, bro. Lihat nih, gue punya saham ini, gue jadi sekarang lagi ngetrend screenshot portofolio saham. Yo, screenshot abis order, abis ngebit saham. Abis beli. Oke, buat yang nanya tadi ya, jadi kurang lebih sama sih, investasi kita nggak aneh-aneh, nggak macam-macam. Gue berprinsip ada si Warren Buffett bilang, kalau lo mau investasi, lo investasi di tempat yang lo kenal dan yang lo tahu, ya kan? Emas gue punya, reksadana ada, saham ada, dan properti. That's it, sesimpel itu. Karena kenapa? Karena kita nggak punya waktu banyak untuk ngurusin investment, karena kita lebih banyak keluar, ya ngasih seminar, ngasih talk show, ngasih kelas, ngasih segala macam, mengedukasi banyak orang. Gitu loh. Jadi kita cari investment yang memang bisa dikontrol sama kita aja gitu. Ya. Jadi pesannya buat anak-anak muda di luar sana ya, nggak terlalu penting mempelajari apa tren investasi yang lagi keren sekarang, nggak penting. Lebih baik fokus pada berapa jumlah yang kita bisa invest. Kalau bisa kita tambah, kita tambah. Kalau kita terlalu banyak habisin waktu belajar produk investasi baru segala macam, nanti kita lupa nambah berapa jumlah yang kita invest. Gitu. Tapi sekali lagi fokus menambah berapa jumlah yang bisa kita invest. Kalau dulu biasa 1 juta sebulan, kapan bisa jadi 1,5 per bulan, kapan bisa jadi 2 juta per bulan. Itu aja. Produk investasi pilih yang oke, yang OJK approve lah segala macam. That's it, udah cukup. Ya. Betul, setuju. Ya kan? Orang zaman sekarang kebanyakan pengen baca macam-macam, bro. Pada akhirnya malah nggak dikerjain. Kan investasi paling bagus adalah investasi yang dilakukan, ya kan? Benar. Ini penting, bro. Sekarang aku ngelihat banyak sekali konten-konten finansial yang terlalu fokus pada hal-hal yang sifatnya ilmiah, nggak praktek gitu ya. Ilmiah nggak praktek gitu. Jadi, ini oke lah. Ini kita mau belajar ini atau mau praktek sih gitu ya gitu. Tapi emang keren sih ya. Kayaknya ilmiah tuh keren banget. Cuma kok jadi kayak keuanganku kayak jadi susah banget sih gitu ya. Udahlah, lebih banyak fokus di saran, lebih banyak fokus di praktek, itu aja kayaknya. Iya. Gue barusan tadi belum lama nih, sebelum kita mulai live, gue kan ngecek Instafeed lo kan. Ada yang nanya tuh kan, yang bagaimana cara beli emas. Ya udah lo beli aja emas, ya udah banyak nanya. Iya. Bro, itu kayak gini, itu ingat ya, itu gini. Mungkin kamu pernah dengar ada jokes, bukan ada jokes sih. Jadi ada montir mobil. Itu montir mobil udah pengalaman banget. Ada mobil rusak. Dia sama driver dia cari mana rusak, kok nggak jalan. Begitu ada montir itu datang, dia udah pengalaman. Dia nggak sampai 5 menit ketemu. Terus dia minta bayaran mahal. Loh kan kamu nggak sampai 5 menit udah ketemu. Iya sih, tapi saya berkarir 20 tahun jadi montir mobil, sehingga saya bisa ketemu 5 menit itu. Gue tahu apa yang mesti gue cabut, katanya gitu kan. Iya. Kebanyakan financial planner yang sekarang mereka banyak fokus di hal-hal yang ilmiah.
kelihatannya keren, tapi sekali Ya. lagi ini saran aja, fokus kasih saran ke hal-hal yang memotivasi klien Anda untuk melakukan. Betul. Itu aja. Ya. Dan keep it simple aja, keep it simple, nggak usah terlalu complicated, simple. yang semua bisa Bener. bisa dikerjain gitu kan, bisa dipraktekin. Bener. Gitu. Bener. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Pernah punya utang nggak sih kalian berdua? Iya. Iya, jelas. Kita juga pernah punya utang. Yes. Ini bedanya orang zaman dulu sama sekarang ya, Bro ya. Jadi kalau orang zaman dulu menganggap utang itu jelek, orang zaman sekarang mereka mungkin lebih realistis dengan banyaknya godaan barang konsumtif segala macam. Seringkali harus diakui bahwa utang nggak bisa dihindari gitu. Yang salah adalah kalau kita nggak bisa manage utangnya itu yang salah. Gitu. Ya, betul. Setuju banget. Kan selama produktif nggak masalah, lu utang oke aja. Lu utang dipakai buat live, iya kan? Nggak masalah. Lu utang laptop dipakai buat ngajar, buat live Zoom, why not? Kan gitu kan? Why not? Gitu. Benar. Nah, orang zaman dulu, orang zaman dulu nganggap utang itu jelek gitu ya. Padahal sekarang mungkin kita melihat bahwa ya kita udah lebih realistis bahwa utang seringkali nggak bisa dihindari, terutama pada hal-hal yang memang produktif, lakukan aja. Oke, nggak apa-apa. Dikasih restu lah, nggak apa-apa. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalian berdua, aset termahal apa yang pernah dibeli? Mahlo. Wah. Pertanyaan. Pokoknya kita dikerjain nih, bro, sama netizen, bro. Gue cuma ngumpulin pertanyaan doang soalnya. Untungnya nggak nanya harganya, nggak apa-apa. Iya. Oke. Jadi sebenarnya yang mahal ini adalah koleksi board game ini. Nah, ini koleksi board game ini ya. Jadi ya mahal apa ya? Nggak ada ya, paling apa sih? Nggak ada lah. Paling koleksi board game udah itu aja. Kalau menurut gue sih yang paling mahal yang pernah kita beli itu adalah ya ilmu kita, bro. Ya kan, lo baca dari mana awalnya, ya kan? Karena sekarang bayangin ya, dari lo dulu belajar baca otodidak, ya, kemudian lo juga ambil sertifikasi segala macam. Terus udah berapa banyak menghasilkan aset, menghasilkan yang lain-lain gitu kan? Jadi kalau gue bilang, apapun yang kita miliki sekarang, ya, mau rumah lo, mau rumah gue, mau kendaraan, mobil lo, mobil gue, jam tangan, whatever lah, yang ditampangin banyak orang, sepatu, ya, itu nggak ada apa-apanya dibandingin ilmunya kita. Karena ilmunya kita tuh nggak habis-habis, lo jalan terus, men. Kalau gue sih, begitulah aset yang termahal. Ya kan? Benar, dan belakangan ini, 5 tahun belakangan ini ada kalimat, sekarang sebuah ilmu tuh dia akan obsolete kadaluarsa 6-7 tahun dari sekarang. Jadi kalau sekarang ada ilmu baru 6-7 tahun udah kadaluarsa lah. Nanti waktunya kita belajar ilmu baru. Jadi siapapun Anda, apapun profesi Anda, jangan pernah berhenti belajar hanya karena Anda merasa udah senior. Betul, setuju banget. Ganti terus ilmunya. Betul. Dan gue ngerasa sih, bro, jadi kalau ini musik keluar, ini gue mesti diisi nih, gitu. Karena kalau ini keluar terus, ininya nggak diisi, lama-lama habis kan, otak gue lama-lama susut, man. Benar, susut. Tahu nggak, ini ada yang ketik, ini ujung-ujungnya ada yang ketik, Joe Biden menang. ini komen kalimat. Ini keren nih. Ini keren, ini komen yang gak ada hubungannya sama konten kita, bro. Komen yang gak ada hubungannya, dia masuk sini, Joe Biden menang. Ini aku suka banget. Nanti kita nanti kita bahas nih masalah Joe Biden nih. Kita bahas. Betul. Oke, pertanyaan berikutnya. Menurut para master berdua, beli iPhone 12 penting nggak? Ini pertanyaannya ngaco. Oke, jadi gini, bro. Jadi gini. Aku selalu bilang gini, tiap orang itu punya aspek dalam hidupnya, aspek ya, keluarga, pekerjaan, hobi, sekolah lagi, anak, istri, suami, dan lain sebagainya. Kemudian kasih skor pada tiap aspek tersebut, 1-10, di mana 10 paling penting, 1 paling nggak penting. Jadi ada yang ngasih nilai 4, ada yang ngasih nilai 7, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, pengalaman menunjukkan bahwa kalau aspek-aspek itu kita kasih skor tinggi, kita cenderung akan boros ketika keluar uang dan nggak pakai mikir. Kita cenderung pakai otak sebelah kanan, otak emosi. Sebaliknya, kalau aspek itu kita kasih skor rendah, maka umumnya kita akan pakai logika ketika keluar uang. Nah, ini dia, ini menarik ya, ini menarik. Jadi kalau kita kasih skor 9 pada hobi kita, misalnya hobi kita sepedaan, kita kasih skor 9.
Maka kalau kita pengen beli aksesoris baru yang berhubungan dengan hobi sepeda kita nggak pakai mikir, kita pakai emosi. Walaupun minggu lalu udah beli, walaupun kemarin udah beli, kita beli lagi. Tapi kalau urusan keluarga kita kasih nilai cuma 4 atau 4,5, maka tiap kali keluarga kita pengen minta beliin sesuatu, kita akan pelit dan terlalu banyak itu. Jadi sekarang tergantung handphone baru itu Anda kasih skor berapa nilainya. Kalau Anda kasih skor tinggi, besar kemungkinan Anda akan beli nggak pakai mikir. Betul. Setuju. Apalagi kalau udah ngomongin gaya kan, buat diposting dan sebagainya, udah deh kelar tuh. Karena skor tertingginya adalah di posting gaya. Tapi hari ini seru banget. Hari ini ada banyak dua postingan, ada PS5 sama iPhone berapa loh. Oh iya bener. Gue dari kemarin bingung tuh kenapa banyak postingan gitu. Ternyata kita dibohongin. Oke, sebelum gue buka yang ini nih pertanyaan terakhir deh ya. Sebelum gue buka yang dari ikutan di acara hari ini. Oke, ini pertanyaan dari Lia nih, Lia Siagian, teman kita di radio, ya kan? Teman kita di radio. Guys, buat kalian berdua, buat kalian berdua, kalau profesi Vinplan nggak ada, Coba ulang lagi. Gimana? Ulang lagi. Kalau profesi financial planner nggak ada, ya. Kalau profesi financial planner nggak ada, kita berdua nih cari duit itu dengan cara apa? Susah, men. Wartawan kalau nanya begini susah. Nah, ini pertanyaan macam apa ini? Nah, lo lihat di Malen Safir. Oke, jadi pengusaha sih, jadi pebisnis, tapi nggak tahu bisnisnya apalah, nggak tahu gitu. Prinsipnya jadi pebisnis lah. Cuma sebenarnya dari sejak waktu SMP lah itu suka beli majalah SWA ya, swasembada majalah SWA. Yeah. Jadi majalah itu selalu motivasi orang, dia selalu memuat tentang tokoh-tokoh bisnis, tentang bisnis yang berhasil gitu. Dan inget banget dulu yang lagi ngetren itu bisnis distribusi. Jadi kita jadi distributor apa aja, kita ngambil barang dari sebuah perusahaan, kita mendistribusikan ke toko-toko. Jadi kalau financial planner nggak ada ya buka bisnis lah. Ya, buka bisnis ya. Safir buka bisnis. Kalau gue mungkin karena memang background gue investment ya, jadi dekat dengan investment ya pasti gue baliknya ke investment lagi gitu ya, entah itu reksadana, entah itu saham gitu. Karena memang itu backbone gue. Jadi waktu pas gue di Amerika financial planner, lisensi gue tuh nggak hanya financial planner tapi bisa juga jadi reksadana sama. Bahkan sebelum di Indonesia, sebelum gue jadi independen, gue kan baru independen kan 2007 bro, 2007-2008 baru independen. Sebelumnya kan gue memang kelola reksadana gitu. Jadi gue memutuskan jadi independen waktu itu karena gue pikir it's the time lah, gue udah waktunya untuk mengedukasi masyarakat. Baru gue bikin firma. Makanya firma gue agak terlambat waktu itu mulainya. Jadi gue baru mulai itu 2007-2008, meskipun kelas-kelas, sekolah-sekolah itu udah dimulai dari tahun 2002-2003 gitu. Jadi emang background gue investment, larinya sih ke sana. Oke. Dan inget banget satu lagi tahun-tahun 2000, 2010, tahun-tahun 2000 masih 2005 gitu ya. Seringkali anak-anak muda itu sangat mengagung-agungkan sebuah bisnis. Jadi bisnis tuh harus besar organisasinya, harus punya tempat dan kantor yang mentereng segala macam. Tahun ini 2020 kalau Anda punya organisasi besar, organisasi bisnis yang besar, ini udah nggak realistis lagi. Banyak organisasi-organisasi besar begitu ekonomi turun seperti sekarang, mereka bingung mesti ngegaji karyawannya. Jadi sekarang organisasi itu udah mulai mengecil, kayak ramalannya John Naismith di buku kalau nggak salah Megatrend 2000 lah gitu ya. Organisasi itu mulai mengecil, organisasi besar udah mulai nggak masuk akal. Banyak perusahaan kayak Google, Microsoft segala macam sedang mempertimbangkan untuk meminta karyawannya kerja dari rumah permanen.
permanen, bayangin Ya, permanen gitu ya, betul. permanen. Dan sekarang bisnis kayak coworking, virtual office itu malah itu yang apa? Yang masuk akal, yang harus dipertimbangkan. Jadi pertimbangkan aja. Betul. Betul, setuju. Dulu orang kalau pakai coworking space kayaknya nggak bonafit. Sekarang justru pakai coworking space gitu kan. Benar. Kalau lo mau menghemat biaya dan sebagainya.